Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Cynthia sebagai moderator. Kian Lembang, Aprilianti, Asmaul Husdewi, Nurfadilah, Mersianti Gandang, Stefani Layuk Lembang, dan Firanika. Kita akan masuk dalam pemaparan materi kepada pemateri. Definisi pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tujuannya itu untuk pertama meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian. Yang kedua itu memberikan pelayanan kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan, dan efisiensi obat dan bahan medis habis pakai. Ketiga, meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan dan kepatuhan pasien yang terkait dalam pelayanan kefarmasian. Keempat, melaksanakan kebijakan obat di puskesmas dalam rangka meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Dilanjutkan. Baiklah, yang pertama yaitu pengkajian dan pelayanan resep. Kegiatan pengkajian resep dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Kegiatan penyerahan atau dispensing dan pemberian informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap menyiapkan atau meracik obat, memberikan label atau etiket, menyerahan sediaan farmasi, dan informasi yang memadai serta pendokumentasian. Tujuannya yang pertama, pasien memperoleh obat sesuai dengan kebutuhan klinis atau pengobatan. Yang kedua, pasien memahami tujuan pengobatan dan mematuhi instruksi pengobatan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri. Yang kedua yaitu ada pelayanan informasi obat. Pelayanan informasi obat merupakan suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas, dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, dan pasien. Adapun tujuan dari pelayanan informasi obat yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan puskesmas, pasien, dan masyarakat. Yang kedua, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat. Yang ketiga, menunjang penggunaan obat yang rasional. Yang keempat, memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara proaktif dan pasif. Yang kelima, menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat, ataupun tatap muka. Yang keenam, membuat buletin, leaflet, label obat, poster, majalah dinding, dan lain-lain. Adapun faktor yang perlu diperhatikan meliputi sumber informasi obat, tempat, tenaga, dan perlengkapan. Baik, pemateri selanjutnya. Persyaratan administrasi yang pertama, nama, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien. Yang kedua, nama dan parak dokter. Yang ketiga, tanggal resep. Yang keempat, ruangan atau unit asal resep. Kemudian ada persyaratan klinis. Yang pertama, ketetapan indikasi, dosis dan waktu penggunaan. Yang kedua, duplikasi pengobatan. Yang ketiga, alergi, interaksi dan efek samping obat. Yang keempat, kontraindikasi. Yang kelima, efektif adiktif. Kemudian ada persyaratan farmaseutik, meliputi yang pertama, bentuk dan kekuatan sediaan. Yang kedua, dosis dan jumlah obat.
Yang ketiga, stabilitas dan ketersediaan. Yang keempat, aturan dan cara penggunaan. Dan yang terakhir, inkompatibilitas atau ketidakcampuran obat. Oke, materi Selanjutnya yaitu konseling. Konseling merupakan proses untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat pasien rawat jalan dan rawat inap serta keluarga pasien. Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien atau keluarga pasien, antara lain tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, dan cara dan lama penggunaan obat, efek samping, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan dan penggunaan obat. Langkah-langkahnya itu yang pertama, membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien. Yang kedua yaitu menanyakan hal-hal yang menyangkut obat yang dikatakan oleh dokter kepada pasien dengan metode pernyataan terbuka. Yang ketiga yaitu memperagakan dan menjelaskan mengenai cara penggunaan obat. Dan yang terakhir yaitu memverifikasi akhir, yaitu mengecek pemahaman pasien, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan cara penggunaan obat untuk mengoptimalkan tujuan terapi. Selanjutnya, ronde atau fasite, kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersamaan tim profesi kesehatan lainnya, terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain. Adapun tujuannya yaitu 1. Pemeriksaan obat pasien, 2. Memberikan rekomendasi kepada dokter dalam pemilihan obat dengan pertimbangan diagnosis dan kondisi klinis pasien, 3. Memantau perkembangan klinis pasien yang terkait dengan penggunaan obat, 4. Berperan aktif dalam pengambilan keputusan tim profesi kesehatan dalam terapi pasien. Hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Memahami cara berkomunikasi yang efektif, 2. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan pasien dan tim, 3. Memahami teknik edukasi, 4. Mencatat perkembangan pasien. Selanjutnya, monitoring efek samping, yaitu kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia, yaitu untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menentukan efek samping obat sedini mungkin, terutama yang berat, tidak dikenal, dan frekuensinya jarang. Terus yang kedua, menentukan frekuensi dan insidensi efek samping obat yang sudah sangat dikenal atau yang baru saja ditemukan. Adapun beberapa kegiatannya meliputi yang pertama, menganalisis laporan efek samping obat. Yang kedua, mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalami efek samping obat. Yang ketiga, mengisi formulir monitoring efek samping obat atau biasa disebut dengan MESO. Terus yang terakhir, melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional. Pemantauan terapi obat, proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Adapun tujuannya yang pertama, mendeteksi masalah yang terkait obat, kedua, memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang terkait dengan obat, kemudian kegiatan yang pertama, memilih pasien yang memenuhi kriteria, yang kedua, membuat catatan awal. Yang ketiga, memperkenalkan diri pada pasien. Yang keempat, memberikan penjelasan pada pasien. Yang kelima, mengambil data yang dibutuhkan. Yang keenam, melakukan evaluasi. Yang ketujuh, memberikan rekomendasi. Kriteria pasien yang pertama, anak-anak dan lanjut usia, ibu hamil, dan menyusui.
Yang kedua, menerima obat lebih dari 5 jenis. Yang ketiga, adanya multidiagnosis. Yang keempat, pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati. Yang kelima, menerima obat dengan indeks terapi sempit. Yang keenam, menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat yang merugikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi penggunaan obat. Kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman, dan terjangkau atau rasional. Setiap kegiatan pelayanan farmasi klinik harus dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional. Standar prosedur operasional ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Standar prosedur operasional tersebut diletakkan di tempat yang mudah dilihat. Adapun tujuannya yaitu, yang pertama, mendapatkan gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu. Yang kedua, melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat tertentu. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri yang telah membawa materi pada pagi hari ini. Dan kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, kami akan menutup sesi tanya jawab ini dan kami akan akhiri presentasi kami pada jika ada salah kata dan yang tidak berkenan di hati kakak-kakak dan teman-teman, kami dari kelompok minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.